Taqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama kita hormati Bapak Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni SSM MP, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bengkalis Bapak Haji Bagus Santoso, Bapak Sekda yang kami hormati, Bapak-bapak anggota Forkopimda, Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, Cudi Pandai, Ketua MK dan DPH Lam R Kabupaten Bengkalis, Bapak pejabat tinggi pertama Kabupaten Bengkalis dan pejabat administrator, Bapak pengurus, Ketua Masjid Agung Sekembar Bengkalis beserta Bapak Imam dan jemaah, Bapak dan Ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan hadirin majelis yang dimuliakan. Acara tausiah 1 Ramadan 1442 Hijriah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis di Masjid Agung Sekembar Bengkalis malam ini Senin 12 April 2021 Miladiah bersama dengan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Kita mulai. Kita awali dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Halim Mar'i. Kepadanya majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
الصالحات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Untuk sedia maklum bahwa Hafiz yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran tadi adalah pernah menjuarai juara 2 tingkat Provinsi Riau. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis yang dimuliakan, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dan pengarahan Bupati Bengkalis yang terhormat dan berbahagia Ibu Kasmarni SSMMP. Majelis mempersilakan. Jauh betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Bengkalis Bapak Haji Bagus Santoso, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, tenaga ahli Bupati Bengkalis, Al-Mukarram Ustadz Haji Amrizal MAG, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, sekaligus sebagai penceramah kita pada malam hari ini, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis, rekan-rekan pimpinan instansi vertikal yang hadir pada malam hari ini, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua IKKD, Ketua Bayangkari, Ketua Persit, Ketua Dharma Wanita, dan Ketua GOW Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Ketua Umum MKA dan Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Ketua Basnas, Ketua DDI, Ketua FKUB, Ketua Ormas dan OKP se-Kabupaten Bengkalis, Ketua beserta jajaran pengurus dan para imam Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, Camat Bengkalis, para orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta rekan-rekan media, hadirin muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, dengan segala nikmat serta kodrat dan iradatnya, kita kembali dapat dipertemukan dengan Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Dan malam ini merupakan malam pertama Ramadan sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sahrul Syiam. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bersamaan dengan tahun 2021 Masehi. Kepada seluruh jemaah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis, mari kita hiasi Ramadan yang penuh rahmat, kemuliaan dan maghfirah ini dengan peningkatan kapasitas diri dan keimanan, menumbuhkan kejujuran, keikhlasan dan kepedulian sosial. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hambanya yang bertakwa sebagaimana yang telah dijanjikan. Rasa syukur yang tak terhingga juga sepantasnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada tahun ini kita sudah kembali diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah serta amaliyah Ramadan di masjid, surau maupun musola. Namun demikian, kami tetap mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk tetap waspada. Mohon untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur serta kedisiplinan kita menerapkan protokol kesehatan menjadi momentum awal atau pertanda akan berakhirnya wabah ini dari Kabupaten Bengkalis, negeri junjungan yang sama-sama kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini merupakan Ramadan perdana saya dan Pak Haji Bagus Santoso sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sejak kami dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu untuk 5 tahun mendatang. Kami membawa visi mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera, yang implementasinya kami jabarkan dalam 3 misi dan 8 program unggulan. Inti dari misi dan program unggulan kami tersebut semuanya akan bermuara pada terciptanya pelayanan, kepuasan serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat meliputi sektor kehidupan. Namun untuk mewujudkan itu semua tentunya kami tidak bisa sendiri, perlu dukungan serta support semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Bengkalis. Oleh karenanya dalam kesempatan ini mohon kami diberikan doa
serta dukungan yang sifatnya membangun, dan kami pemerintah daerah senantiasa membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan segala keluhan, masalah, saran serta solusi agar kita bersama-sama bisa mewujudkan visi sebagaimana tujuan kita bersama. Makanya dalam salah satu program unggulan kami tersebut, kami ingin menjadikan Wisma Daerah sebagai rumah aspirasi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan niat serta persiapkan diri secara maksimal untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini agar lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita perkuat tali ukhuwah Islamiyah, bersatu kita meningkatkan kerjasama yang baik dalam menjaga serta membangun daerah kita, khususnya Kabupaten Bengkalis, agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhoi serta menerima seluruh amal ibadah kita, dan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin majelis, cincin tonton dan puan-puan yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis yang terhormat Bapak Haji Amrizal MAG. Majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bupati Bengkalis beserta Bapak Wakil Bupati Bengkalis, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat staf ahli Bupati, Sekretaris Daerah, yang terhormat orang-orang tua kami, tokoh masyarakat cerdik pandai, pimpinan ormas, yang terhormat juga Ketua Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis Bapak Dr. Andes Haji Arianto MP beserta jajaran, para imam, para bilal, para hadirin sekalian, jemaah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Sebagaimana sambutan yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, ada dua hal yang patut kita syukuri malam ini. Yang pertama, kita bersyukur bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Barangkali ada di antara saudara-saudara kita, jiran dan tetangga kita, keluarga kita
yang dahulunya duduk bersama-sama kita bergaul, pada malam hari ini tidak lagi bersama dengan kita. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, itu artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dan memperbaiki diri kita. Karena bulan Ramadan ini al-hasanatu mujtama'atun wa ta'atu maqbulatun wa zunubu maghfuratun wa da'awatu mustajabatun. Kebaikan berkumpul di dalamnya, ketaatan diterima, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita patut bersyukur, alhamdulillah Ramadan tahun ini kita sudah diizinkan oleh pemerintah untuk beribadah, solat tarawih dan tadarus Al-Quran di rumah-rumah ibadah, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau tahun sebelumnya kita tidak dibenarkan, dianjurkan solat di rumah, pada saat itu suasananya sangat dilematis, khususnya yang dirasakan oleh MUI Kabupaten Bengkalis. Satu sisi Pak Gubernur, Pak Bupati sudah menerbitkan perbub agar masyarakat melaksanakan solat di rumah masing-masing, tapi pengurus masjid, musola tetap juga ngotot ingin solat di masjid. Akhirnya yang bingung MUI. Tapi karena MUI ini merupakan mitra pemerintah, wajib hukumnya taat kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kamu. Walaupun sebahagian pengurus masjid ada yang mengatakan ketua MUI takut dengan corona. Bapak Ibu jemaah sekalian, fakta menunjukkan bahwasanya corona ini sudah menjadi pandemi dunia, tidak hanya di Indonesia. Karena itu mari kita patuhi anjuran pemerintah, terutama sekali solat memakai masker ini. Walaupun pakai masker ini hukumnya makruh, karena menempelkan hidung ke tempat sujud itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam situasi seperti ini, malahan itu bisa menjadi wajib. Karena menurut kaedah salamatul abdan muqaddamatun ala salamatil adyan, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa itu lebih didahulukan menyelamatkan daripada menyelamatkan agama. La darura wa la dirara. Tidak boleh kita membahayakan diri kita sendiri dan mendatangkan bahaya kepada orang lain. Karena itu kita harus perhatikan itu begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah agama kita. Agama kita ini sangat fleksibel dan kontekstual. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Tidak boleh kita ini terlalu bersemangat dalam agama, sementara itu kita mengabaikan aspek-aspek yang lebih penting. Kalau kita solat, di sebelah kita ada orang pingsan, serangan jantung, selamatkan orang itu dulu. Jangan solat dulu. Kalau selepas solat tahu-tahu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, salah itu. Kalau kita solat, di hadapan kita ada ular kobra, saya bertawakal kepada Allah, Allah akan melindungi saya. Jangan bunuh dulu ular itu.
Kadang-kadang ada hal-hal yang diprioritaskan dalam beragama ini. Seorang doktor mau mengoperasi pasien jam 12.15, azan zuhur. Lalu kata dia, kita solat dulu. Nanti selesai solat baru kita operasi pasien ini. Selesai solat meninggal pasien ini. Salah tu Pak Doktor. Selamatkan dulu nyawa pasien ini. Solat itu bisa ditunda pelaksanaannya. Solat di awal waktu itu betul, itu dianjurkan, tapi itu waktu afdolnya. Bukan berarti solat tidak di awal waktu itu tidak sah, karena memang ada alatan-alatan yang mendesak. Bu, di bulan suci Ramadan ini kalau di malam hari ibu tengah baca Quran, suami memberikan isyarat, penuhi isyarat itu, karena itu juga ibadah. Jelas? Bu? Jelas? Karena di malam hari boleh. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Yang tak boleh di pagi, di siang hari. Malam boleh Pak. Jelas? Banyak jemaah haji ini suami istri cekcok waktu di Mekah menunaikan ibadah haji. Karena asyik nak beribadah je. Beribadah. Saya tengok begitu, suami istri banyak yang cekcok. Padahal yang namanya haji itu cuma 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Selebihnya itu kita tidak terikat lagi dengan larangan ihram. Boleh mencari kamar barokah. Tapi kena nak beribadah tu, akhirnya terjadilah cekcok itu. Paham? Nah, kalau tak paham tak apa-apalah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amaliyah yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tentu kita berpuasa, menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Atau menurut Imam Al-Ghazali, kaffu an syahwataini batni wal faraj, menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kelamin. Diawali dengan makan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu makan sahur, karena pada makan sahur itu ada berkah. Batas makan sahur itu sampai azan, bukan imsak. Hanya saja perlu adanya imsak supaya ada jeda 10 menit. Kalau sekiranya pas bunyi serinai kita terbangun, tidak usah khawatir, masih ada 10 menit. Itu bisa 1 piring, masih bisa itu. Ada yang karena tidak paham, begitu serinai dia pun menung, Allah mak, sudah imsak, tak dapat aku makan sahur katanya. Jangan, ada 10 menit itu. Mana yang cepat bisa 2 piring itu. Batasnya adalah azan. Begitu azan baru berhenti. Kalau sekiranya azan makanan masih ada di mulut, telan. Tapi kalau bau nak masuk azan, campakkan. Sahur. Yang kedua adalah kita dianjurkan untuk menegakkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya solat tarawih. Karena solat tarawih ini tidak di masa Nabi, baru dikenal pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Pada masa Nabi namanya qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, maka akan diampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Di siang hari berpuasa, di malam harinya
kita menegakkan qiyamul lail, melaksanakan solat tarawih begitu. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Tilawatul Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk itu, dan sebagai pembeda. Usahakan satu hari satu juz. Begitu selesai puasa maka kita bisa berkhatam Quran. Siapa yang mengkhatamkan Al-Qurannya, maka para malaikat akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang yang membacanya. Dan Al-Quran itu nanti bisa menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Karena itu jangan lewatkan Ramadan ini berlalu tanpa kita isi dengan membaca Al-Quran begitu. Kemudian yang harus kita lakukan, kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Perbanyak sedekah. Kemudian kalau Nabi dalam hadis itu, Nabi itu sangat dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau sudah berada di bulan suci Ramadan. Ini yang diamalkan oleh orang-orang Arab di Timur Tengah itu. Kalau bulan Ramadan ini mereka sangat dermawan. Itu sebabnya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah itu suka dia kalau berada di bulan Ramadan ini. Bahkan di setiap masjid orang-orang Arab ini itu berbeda-beda jumlah infaknya. Kalau masjid besar itu agak besar duitnya, maka mahasiswa Indonesia banyak solat di masjid besar itu, karena sedekahnya besar begitu. Kemudian juga kata Nabi, dianjurkan juga untuk memberikan makan, memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya. Karena itu kita harus memperbanyak bersedekah, memberikan takjil perbukaan. Buat buka bersama banyak-banyak. Kalau perlu setiap hari buka bersama di rumah kita, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Buka bersama dah boleh Pak Boleh. Kemudian yang terakhir, ketika sudah masuk nanti di 10 akhir Ramadan, maka kita perbanyaklah iktikaf di masjid. Karena kalau Nabi idza dakhala al-asr al-akhir, apabila sudah masuk 10 akhir Ramadan, maka Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian membangun wa ahya ahlahu, dia wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarganya untuk melakukan qiyamul lail pada 10 malam terakhir itu, karena ada hubungannya dengan Lailatul Qadar. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua sebagai inspirasi atau dorongan untuk kita mengisi bulan suci Ramadan tahun ini. Ramadan memang bulan yang penuh dengan rahmat Allah, berkah, banyak kebaikan, banyak keutamaan. Tapi keutamaan Ramadan itu tidak akan kita peroleh kecuali kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan tidak ada yang diperoleh manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Karena itu kita harus memaksakan diri bulan Ramadan ini. Walaupun penat-penat, walaupun kantuk, lawan, paksakan itu. Solat tarawih ini berat, kan? Itu sebabnya kalau sudah masuk 10 terakhir tu sepi masjid, memang berat itu. Kalau sudah malam 7 liko, tinggal imam, tinggal bini imam, tinggal anak imam. Yang lainnya bertabur. Ya kan? Karena memang berat, karena itu harus kita lawan, harus kita paksakan.
Membaca Al-Quran berat. Baca satu halaman saja, kantuk pun sudah datang. Besar betul menguapnya kan. Memang begitulah, yang bab-bab agama ini sangat kuat, besar godaan, tapi kita lawan. Demikianlah jemaah sekalian, lebih dan kurang saya maafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجأة نعمتك وجميع سخاتك. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة وأققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الآل والمال إنك مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya bacaan doa tadi, maka usailah sudah acara menyambut 1 Ramadan 1442 Hijriah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada malam hari ini di Masjid Agung Sukambar Bengkalis. Tentunya di sana sini kelemahan dari kita semua, terutama pengurus masjid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kita lanjut dengan pelaksanaan solat. Sebelumnya juga kami informasikan juga untuk pelaksanaan kegiatan Ramadan, Masjid Istiqomah Bengkalis tetap mengadakan tausiah ba'da zuhur, ba'da subuh sebelum berbuka, dan ada juga qiyamul lail 10 terakhir Ramadan. InsyaAllah kita sama-sama kita ikuti pelaksanaan kegiatan menyemarakkan Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Agung Sukambar Bengkalis. Demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tutup majlis dengan membacakan kifarat majlis. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas imam kita Bapak Haji Burhanuddin dan Bilal Saudara Pasri Izal Faisal Asri. Terima kasih.